Low back pain atau sakit pinggang kerap bisa dialami siapa saja. Sakit pinggang terjadi karena adanya cedera sendi dan otot di area pinggang Anda. Beragam faktor munculnya penyakit ini mulai dari sering mengangkat beban berat atau posisi duduk yang tak tepat. Namun berikut ini ada sederet fakta mitos sakit pinggang yang wajib Anda ketahui. Pertama, banyak beredar mitos mengangkat beban berat menyebabkan sakit pinggang. Faktanya, mengangkat beban berat dengan cara yang benar tak menyebabkan sakit pinggang. Perhatikan cara yang benar ketika hendak mengangkat beban berat. Sebaiknya lakukanlah dengan posisi jongkok. Pastikan punggung Anda dalam posisi yang lurus. Mitos selanjutnya juga beredar kalau olahraga bisa membuat sakit pinggang menjadi semakin memburuk. Namun sebenarnya rutin melakukan olahraga bisa mencegah sakit punggung Anda. Bahkan olahraga dengan gerakan yang lembut seperti yoga gerakan dasar bisa meredakan sakit punggung di bagian bawah. Mitos selanjutnya, duduk dengan posisi membungkuk adalah posisi yang buruk. Namun sejatinya duduk dengan posisi terlalu tegak dalam kurun waktu yang cukup lama bisa menyebabkan punggung kelebihan beban. Cobalah bersandar di kursi dengan kaki di lantai, kemudian biarkan punggung sedikit melengkung. Terakhir, berat badan berlebih bisa membuat pinggang semakin sakit. Sebetulnya mencegah sakit pinggang bisa dengan membuat tubuh aktif bergerak. Faktanya memiliki berat badan berlebih bisa membuat punggung menjadi stres. Itulah mengapa penting untuk menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga, agar terhindar dari berat badan yang berlebih serta sakit pinggang. Ya kurang gerak, pinggung sakit nih sama nih ya. Tapi kalau terlalu banyak gerak, gerakannya salah juga sakit juga. Jadi karena itu memang harus tahu bagaimana caranya. Karena itu tahu juga seimbang, tahu bisa tahu olahraga, tahu juga kapan harus beristirahat. Nah, sementara Anda misalkan lagi sakit punggung dan sekarang lagi mencari sebabnya apa, ini cara meredakannya dengan bahan yang alami. Sudah kita rebus dari tadi ya dokter ya. Ya, dokter, ini dia. Tadi ada apa aja dokter? Ada jahe, ada serai ya? Ada jahe, ada serai. Nah, kalau misalnya Ini suka udah mendidih. kita matikan apinya. Nah, kalau suka gula aren bisa kita tambahkan pada saat perebusan. Tapi kalau sukanya madu, misalnya mau pakai madu, nanti pada saat kita mau minum, pada saat hangat baru ditambahkan madu. Gitu. Jadi ini dari 2 gelas jadi 1 gelas ya dokter ya? Jadi 1 gelas. Betul. Ini langsung disaring ya dokter? Iya, langsung ini tadi berapa dokter? Sehari 2 kali ya? Sehari 2 kali. 1 gelas ini dibagi 2 untuk 2 kali atau? Jadi ramuan ini bisa direbus sampai 2 kali. Oh, gitu. okay. Dengan Nanti cara yang lagi sama. dari 2 gelas sampai 1 gelas lagi dokter. Betul. Oke. Nah, ini sambil kita tunggu-tunggu ya dokter ya. Wanginya ya, wangi banget ya sebenarnya. Dan emang wangi serai itu udah membuat hidung kita, rasanya tenggorokan juga udah mulai hangat rasanya. Betul, Iya, karena enak dia kan banget. termasuk aromaterapi dok sebetulnya. Lemongrass ya. Kan kalau essential oil ada tuh yang lemongrass kan wanginya. Dan tadi sekali lagi dokter Muta sudah mengatakan bahwa ini karena ada antiinflamasi, antioksidannya, jadi bisa membantu mempercepat pemulihan dan juga tadi mengurangi rasa nyeri ya. Ya. Wah dokter, ini diminum panas dicampur ya. dengan apa aja dokter tadi? Boleh ditambah gula aren pada saat perebusan ya, kalau misalnya gula aren, atau kalau mau madu pada saat mau minum. Oke. Pada saat hangat. Jadi jangan saat pada panas. hangat-hangat nggak boleh lagi panas-panas lagi direbus ya berarti ya? Iya, kalau madu jangan karena dia akan rusak enzimnya. Oh baik, jadi kalau madu ditaruh ketika hangat, tapi kalau gula aren boleh aren ketika boleh. lagi direbus. Betul, boleh. Oh ya, baik kalau gitu. Nah, Gimana dokter, tadi ini rasanya? Kalau aromanya enak banget ya. Aku belum sempat coba. Boleh nggak sih coba? Ya boleh teman. Boleh ya? Cuman lagi mendidih tuh ya. Masih panas banget dokter. Iya, hati-hati nanti aja kayaknya coba ya. Tapi kalau dari aromanya ini udah kayak, Iya. aduh bisa tenang banget. Tadi dokter bilang bisa buat aromaterapi juga dokter ya. Untuk relaksasi juga lemongrassnya. Enak banget dokter. Oke, saya tunggu-tunggu tuh nanti kalau ada siapa tahu ada pewangi ruangan bau jahe gitu ya. Nah, itu sekarang ada lagi nih fakta mitos mengenai sakit pinggang nih tadi. Kalau misalkan bawang merah itu dapat mengurangi sakit pinggang. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta juga dok. Nah, Oh, jadi fakta, dokter? ya fakta, selain bawang merah, bawang putih juga bawang-bawangan ya, karena memang dia memiliki kandungan zat aktif yang sebagai antiinflamasi juga dok. Di samping itu juga dia mampu melancarkan peredaran darah. Jadi pada saat kita nyeri kan, peredaran darah sekitar yang nyeri biasanya tidak lancar tuh. Maka selain sebagai dia anti peradangan juga melancarkan peredaran darah ke tempat yang nyeri gitu. Jadi bisa mengurangi nyerinya gitu. Iya, dok. iya. Nah dokter, ramuan apa lagi nih dokter yang bisa kita bikin untuk bisa meredakan sakit pinggang?
Untuk Apalagi, dokter? untuk yang alami ya bahan-bahan ini, misalnya kita bisa pakai kunyit atau jahe atau misalnya pakai daun sirsak itu juga bisa. Atau misalnya kalau herbal kan tidak terbatas dengan tanaman saja ya, tidak terbatas dengan simplicia saja, tetapi ada produk-produk hewan. Nah, contohnya seperti ekor kambing atau ekor domba dapat digunakan untuk mengatasi nyeri pada low back pain. Nah, pas banget nih, karena kita ngomong buntut kambing, pas banget kok bisa hari ini ada kambing di depan. Saya juga bingung nih. Saya ambil dulu buntutnya ya, sebentar ya. Nah, dokter Vita siap-siapin, kita ngobrol dulu dokter. Ini buntut kambing ini maksudnya emang bisa buntut kambing beneran atau tanaman namanya buntut kambing, dokter? Jadi memang ekor kambing atau ekor domba, ekornya kambing, hewan kambing Oh, gitu. serius ekornya beneran? Iya, jadi dia tuh kaya akan lemak omega 3. Jadi nanti dia akan menghasilkan namanya prostaglandin tipe 3. Di mana dia prostaglandin tipe 3. Itu karena mengandung itu. Betul. Jadi dia meredakan inflamasinya, peradangannya di situ. Nah, caranya ya ini. Nih ekor kambing sudah ada di depan ya. Ya. Terus kita biasa satu ekor kambing itu kita bagi 3. Oke. Nah, kita bagi 3, satu hari cukup kita ambil satu bagian, sepertiganya. Kemudian kita rebus sampai menjadi kaldu. Ya, biasanya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam dengan api kecil. Nah, kemudian sampai Coba, dokter. sampai lama ya? sekitar segitu 1 jam sampai 1,5 jam sampai jadi 1 gelas. Nah, itu dikonsumsi sehari sekali pada pagi hari perut kosong. Oh gitu. Gitu. Aduh. Tapi ini mau dicoba dokter ya, nanti Boleh, sambil boleh, kita tunggu. boleh. Coba ya, ini memang cara merebusnya ini cukup lama ya, tapi kita boleh usahakan, kita kasih lihat bagaimana cara merebusnya ya. Sebenarnya kira-kira campur sampai nutupin Betul. tulang ekornya ya. Betul. Oh, berarti sampai semuanya terebus ya, semua terendam ya berarti ya. Kemudian Yang diambil ini nanti airnya aja atau dagingnya juga ikutan? kaldunya, dimakan, jadi dikonsumsi? airnya Oh, aja. Kaldunya Oke. ya. Jadi Ini Boleh kita panasin? boleh dicampur dengan daun bawang, lalu campur kentang sama santan nggak sih? Jadi Enggak ya, sup ya. sama cabai jadi sup nggak sih ya? Jadi sup cukup ya, ini Dok? saja, Dok. Cukup Ya, gini aja ya, oke. Ya. Oke, nanti segini kita rebus sampai 1 jam. Sampai 1 jam sampai 1,5 jam sampai menjadi kaldu dia kan. Baru kita minum sehari 1 kali pada pagi hari saat perut kosong. Nah, Itu lebih baik. kalau tadi kan dengan air jahe dan air serai itu kan ada bisa dicampur dengan aren, gula aren dengan madu ya. Kalau ini ada bahan pencampur lain nggak mungkin bagi yang tidak suka aromanya gitu misalnya? Oh bisa, tadi kan seperti bawang putih juga kan memiliki efek antiinflamasi juga, bisa ditambahkan sebagai untuk efek sinergi juga gitu. Oke, ini jadi cukup sederhana dan kita bisa jadiin stok juga dokter di kulkas ya. Jadi tidak disarankan untuk dijadikan stok ya, jadi memang sekali buat langsung dikonsumsi begitu. Oh, sekali buat Untuk- langsung konsumsi ya, untuk mengurangi jangan oksidasi. disimpan. Oh, Tadi oke. tulang ekornya yang bisa gitu maksudnya kali ya. Tulang ekornya bisa disimpan masih kan? Ya masih bisa. Nah, Tapi dokter, kalau tapi sudah ini jadi saya penasaran dokter, kenapa kandungannya tuh memang ada apa sih? Kenapa harus ekor? Kenapa nggak biasanya ada yang bagian-bagian badan lain ya, misalnya kayak kaki atau yang lainnya? Kenapa harus ekor, dok? ya, jadi dalam metabolisme lemak itu kan ada 3 bagian, dapat menghasilkan prostaglandin 3 macam ya. Ada 1, 2, 3 tergantung lemak apa yang kita makan. Nah, kebetulan kalau misalnya pada ekornya ini kaya akan kandungan yang disebut prostaglandin tipe 3. Oh, Jadi yang dia tadi dokter bilang. jadi dia fungsinya untuk memang meredakan inflamasi atau peradangan tadi. Baik. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Ini sekarang kita tahu bagaimana caranya meredakan. Ya mudah-mudahan Anda semua tadi yang mengalami sakit pinggang tahu sekarang bagaimana caranya untuk meredakannya sementara. Tapi Anda harus cari penyebabnya apa. Ya tarik dulu penyebabnya apa. Jadi Anda selalu nggak ulang-ulang sakit pinggang terus ya. Oke. Iya, penyebabnya harus dicari ya. Ya jelas tuh penyebab harus Dan cari. harus dihindari. Dokter, makasih banyak dok. Sama-sama, Mbak Intan. Dan Terima salah kasih, satunya, kalau tahu supaya meredakan segala macam penyakit, harus terus saksikan Hidup Sehat pastinya setiap Senin sampai Oh, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Oke, saya Dr. Vito Damai. Saya Intan Somadina. Indonesia Hidup Hidup Sehat.